Halo, jumpa lagi dengan gue Rizky di Ulasan ID. Pada video ini gue kedatangan sebuah casing yang lumayan premium dari brand Lianli. Jika sebelumnya gue udah mengulas versi ITX dari Lianli yaitu Lianli TU150, maka casing yang akan gue ulas sekarang adalah case dengan ukuran ATX mid tower yaitu Lianli Lancool 2. Kira-kira bagus nggak ya? Jadi langsung aja kita ulas. Lianli Lancool 2 ini membawa beberapa pembaharuan dari Lancool pertama, seperti desain front panel yang lebih meshy, di mana pada Lancool 2 ini terdapat mesh pada bagian depan untuk airflow yang lebih baik, di mana pada bagian dalam front panel tadi diberi LED bar yang akan mengeluarkan ambient lighting dari celah-celah meshnya. Pada bagian dalamnya, case ini terbilang cukup luas untuk ukuran mid tower. Jalur kabel yang banyak membuat case ini memiliki kabel manajemen yang sangat baik. Belum lagi di bagian belakang terdapat beberapa cover yang akan menutupi kabel-kabel yang berantakan. Pada PSU covernya ada sebagian sisi yang bisa dilepas. Ini berfungsi jika kalian ingin memasangkan radiator, maka bagian ini harus dilepas terlebih dahulu. Terdapat 7 PCI expansion dari case ini yang memiliki sistem baut. Hanya saja ada sedikit kekurangan yaitu tidak adanya PCI expansion dengan posisi vertikal. Hal ini justru menjadi sebuah kemunduran karena untuk Lianli Lancool versi pertama dibekali dengan PCI expansion dengan posisi berdiri atau vertikal. Tapi jika kalian tetap ingin menggunakan GPU dengan versi vertikal, Lianli dengan senang hati menyediakan aksesoris GPU vertikal buat kalian. Dengan catatan kalian juga dengan senang hati harus membayar biaya untuk aksesoris ini. Untuk port I/O-nya, case ini terbilang cukup lengkap. Ada USB 3.0 sebanyak 2 buah, 1 combo jack audio, 1 power button, 1 reset button, dan 2 RGB button yang mana masing-masing berfungsi untuk mengatur RGB. Dan sayangnya, di sini ada lubang buat USB Type-C, tapi nggak ada portnya. Dan setelah gua cross-check, ternyata jika ingin menggunakan Type-C, ya kalian harus beli lagi. Oh ya, untuk RGB pada bagian depan ini juga bisa disinkronkan dengan RGB header Mobo dengan tipe addressable 5V. Dan juga tersedia pin splitter buat kalian yang ingin menambahkan RGB pada case ini. Case ini memiliki sistem yang cukup unik di mana sudah dibekali tempered glass pada dua sisi kiri dan kanannya. Tempered glass ini menggunakan sistem engsel agar lebih aman. Selain itu, sisi samping kiri dan kanan dari PSU cover case ini juga dapat dibuka dan juga dengan sistem engsel. Sekarang gua masuk ke kompatibilitasnya. Untuk ekspansi storage-nya, case ini cukup baik. Case ini mampu menampung 3 buah harddisk 3,5 inch dengan sistem drive by toolless. Drive by pada bagian ini bisa kalian geser agar memudahkan kalian dalam pemasangan PSU yang berukuran besar. Di bagian belakang juga terdapat 2 bracket untuk SSD 2,5 inch dan pada bagian PSU cover sebelah kanan juga bisa dipasangkan 2 SSD dengan ukuran 2,5 inch. Jadi total kalian bisa memasangkan 7 storage sekaligus. Ini sangat cocok buat kalian content creator yang membutuhkan casing dengan ekspansi storage yang banyak. Untuk jumlah fan yang bisa kalian pasang, pada bagian depan kalian bisa memasangkan fan berukuran 12 cm sebanyak 3 buah atau fan berukuran 14 cm sebanyak 2 buah. Pada bagian depan ini juga kalian bisa memasangkan radiator 360 atau 280. Dan pada bagian belakang bisa dipasangkan 1 buah fan berukuran 12 cm atau radiator 120. Dan untuk CPU clearance bisa dipasangkan cooler dengan tinggi maksimal 176 mm dan GPU dengan panjang hingga 384 mm. Nggak hanya itu, pada bagian atas PSU cover juga bisa dipasangkan fan berukuran 12 cm sebanyak 2 buah. Nah, pada bagian ini cukup unik, karena biasanya orang nggak mau memasang fan pada bagian ini karena mereka menganggap fan pada bagian ini nggak ada gunanya. Tapi dengan case ini, fan di atas PSU cover ini bisa kalian jadikan fan intake karena pada PSU cover bagian sampingnya terdapat celah-celah agar udara segar bisa ditarik oleh fan pada bagian ini. Oh ya, dalam paket penjualannya case ini udah menyertakan 3 buah fan. Sayangnya fan ini belum RGB. Nah, sekarang gua akan liatin gimana bentuk case ini ketika udah dirakit. Di sini hardware-nya gua menggunakan prosesor Ryzen 5 3600X dan Mobo ASRock X470 Taichi Ultimate. Memori gua menggunakan Corsair Dominator Platinum RGB dan GPU gua menggunakan Radeon 7 Refresh Edition. Untuk CPU cooler-nya gua menggunakan Corsair H115i RGB Platinum dan fan case-nya gua ganti dengan fan case RGB Platinum dari Lianli yaitu Lianli Bora Digital. Sedikit gue bahas, Lianli Bora Digital ini dijual dalam paketan yang berisi 3 fan. Secara desain, fan ini premium banget karena dilengkapi dengan frame metal yang sangat rapi. Selain itu, fan ini juga bisa sinkron dengan RGB Mobo via addressable guys. Tapi buat kalian yang nggak punya header RGB addressable, dalam paket penjualannya fan ini juga dilengkapi kok dengan controller dan fan hub. Untuk performa, karena dengan RPM standar di maksimal angka 1800 RPM dan airflow di angka 57 CFM, fan ini mungkin bukan yang terbaik di kelas harganya, tapi untuk urusan build quality dan estetika, sejauh ini adalah fan terbaik yang pernah gua hands on. Untuk harga sepaketnya, fan ini dibanderol di harga 800 ribuan.
atau kalian bisa langsung cek di link deskripsi yang udah gue cantumin. Dan ini adalah tampilan case ini ketika udah selesai gue rakit. Di sini gue agak kaget dengan RGB pada front panel ini. Lighting dari RGB ini mampu mengalahkan lighting RGB yang dikeluarkan oleh Fan Corsair 115i Platinum yang gue pakai. Untuk kabel manajemen, case ini cukup lega. Selama pemasangan, gue nggak menemukan kendala apapun. Dan terakhir, gue masuk ke kesimpulan dari Lianli LANcool 2 ini. Case ini memiliki beberapa fitur dan kelebihan yang sangat berguna bagi user alias bukan gimmick doang. Sebut saja seperti manajemen kabel yang bagus, desain engsel pada beberapa sisi, dan desain airflow dengan detail yang cukup baik. Tapi di samping itu, case ini juga memiliki kekurangan seperti tidak adanya PCI expansion dengan posisi vertikal dan port Type-C yang harus dibeli secara terpisah. Sebenarnya untuk aksesoris dari casing ini juga cukup banyak guys. Sebut saja seperti LED RGB tambahan, drive-by yang ada LED indikator, dan lain-lainnya. Kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kalian bisa cek pada website Lianli. Untuk harganya, case ini dibanderol di harga Rp1.500.000 via Enter Komputer. Dan untuk case ini tersedia dua pilihan warna yaitu hitam dan putih. Dan menurut gua pribadi, case ini sangat worth it di harga segitu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan gua atau punya referensi case lain dengan harga yang setara? Kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di bawah. Segitu dulu video gua, like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan ulasan gua berikutnya. Gua Rizky pamit undur diri, bye.